lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Yes, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kita diam sejenak, biar musik dengan lembut. Aba ya Bapa yang berkata di surga, inilah suara hati kami dalam situasi keadaan yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Yesus aku memohon, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami. Karena kami tahu Tuhan, pujian ini sudah sepatutnya ada dalam pola pikiran hati kami, sehingga dimanapun juga kami berada, kami tetap perlu Engkau Tuhan. Dalam usaha, bekerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Juga dalam kebaktian ini Tuhan, sesi kedua, tanpa Engkau apalah hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Haleluya Yesus. Amen. Silakan duduk cinta. Terima kasih. Long time no see. How jiu pujian. Gak ngerti ya wis. Sudah lama gak ketemu ya. Pandemi. Memang saya sudah berapa kali di Betani, cuman baru Manyar baru ini kali kembali. Haleluya. Sebetulnya saya masih mau ngajak nyanyi, tapi ada satu lagu yang saya tidak kompromi dengan. Singers boleh istirahat, karena ini lagu Mandarin. Sebentar ya nak ya. Ini lagu diambil dari Mazmur 73 yang punya kita boleh baca. Kalau nggak apa-apa saya bacakan ya. Jadi Mazmur 73 ayat 25 dan 26 bunyinya begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Engkaunya E-nya besar bagi Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lagu itu berbunyi begitu, atau firman ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya kita akan menjadi tua dan habis lenyap, cuma nggak tahu kapan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lagu yang sebentar saya akan sampaikan dalam bahasa Mandarin. Hati. Jadi Bapak Ibu, tolong jika Anda bisa bahasa Mandarin ya puji Tuhan. Kalau tidak bisa ya artinya ini, jadi jangan gak ngerti, ya ngerti lah ya. Di D, B minor, G, A, kembali ke D. Cuma segitu. Free beat dulu, nanti slow reggae refnya. 除以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我也无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰 ？Ready？ 虽然我的肉体和我
意外，在地上我也无牵连，除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，除你以外，除你以外，除你以外，除你以外。Terima kasih musik. Tanpa latihan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, selain engkau, maka itu jangan suka ada yang macam-macam. Ya, Tuhan. Yes, jangan kasih chord C. Yesus, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Nyanyi terus gak khotbah. Aku sih mau nyanyi terus. Terima kasih anak musik, silakan. Haleluya. Memang ya, saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman sama atau tidak dengan saya. Namanya manusia ya, pengalamannya beda-beda. Tapi kenyataan dari saya muda yang saya tidak mengerti sampai saya belajar mengerti, melayani dan lain sebagainya. Semakin hari semakin mantap pikiran saya bahwa saya tanpa Tuhan siapa sih? Jadi dengan sederhana bahasa yang lainnya lagi, jadi kita apa yang kita mau sombongin gitu. Ini hari Bapak Ibu cantik dan ganteng, puji Tuhan. Pada suatu hari akan luntur juga. Ini hari kita kaya, puji Tuhan, tidak salah. Pada suatu hari juga kita tinggalkan semuanya itu. Jadi mari, yang penting kita betul-betul berjalan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak jadi bahan omongan orang lain. Kristen kok ngono, wis Kristen, wis jadi begitu, kok ngono yo. Kita kan jadi apa? Kalau begitu jadi apa? Nah ini yang saya mau ngomong nih. Oh, udah tahu kan? Oke, nah tolong buka nah. Terima kasih. Tuh, wow belum. Mana dia tuh? Oke, kita tunggulah ya. Haleluya. Nah, tuh, yang bisa bahasa Mandarin di sini, yang tidak bisa silakan pilih. Mau yang merah, mau yang hitam, terserah. Yang bahasa Mandarin, Chan Ai Sen. Artinya dia batu sandungan. Bahasa Inggrisnya ya kerennya stumbling block, batu sandungan. Nah, saya pernah menyampaikan firman mengenai batu sandungan, tapi dalam versi yang lain, ya saudara kasih, jika kita ketemu batu sandungan, andai kata ini batu yang menghalangi, batu sandungan kan menghalangi ya, kita apain? Tuhan singkirkan, atau kita menyingkir? Terima kasih Pak ya. Tapi saya tempo hari yang saya kasih tahu kepada, saya minta maaf ya, ini sebetulnya nggak boleh diinjek, cuma contoh ya. Saya nggak injek, cuma tempelin aja ya. Mari kita sebetulnya batu sandungan ini bisa kok. Selain kita bisa menyingkir, muter ke sini untuk bisa melewati dia, maka salah satu cara adalah apa?
menjadikan dia batu pijakan. Kita injak, kita bisa lihat ke sana. Pernah saya tempo hari saya kasih contoh pakai bangku ini saya taruh sini, jemaat pada takut saya jatuh. Karena yang injak bangku itu dianggap cukup tua ya. Sini kan muda-muda semuanya ya. Yang paling tua kan saya barangkali ya. Saya baru 80. Kemurahan Tuhan. Ini hari kita masih bisa ketemu. Ada yang tanya tadi pun pagi saya katakan, ada yang banyak yang tanya, Pak Hari resepnya apa? Makan apa gitu? Obat apa dan sebagainya? Nggak ada. Resepnya cuma firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, tolong sebelum kita mulai, lihat sebelah-sebelahmu. Ada sukacita nggak coba? Lihat sebelah-sebelahmu udah. Kelihatan kok, kadang-kadang dia lagi bokeh ya, mukanya udah gak enak banget tuh. Ya supaya jangan ngantuk ya. Haleluya. Oke, kita kembali kepada topik kita ya. Batu sandungan. Diklik lagi nah. Sering kita dengar, saya percaya kita sering dengar soal batu sandungan ini ya. Mungkin juga sering pula kita gunakan pada orang lain. Kenapa saya tegaskan situ? Karena saya sering dengar dari dulu, dari saya masih belum pelayanan, jangan jadi batu sandungan. Bagus, bener, nggak salah, bener kok. Cuma sekarang pertanyaan bukan di situ, ya. Karena kalau saya teruskan, ini gambarnya ada orangnya ya. Nah tuh ya, oke. Terus lagi. Nah sini, menurut saya. Sayangnya kebanyakan kita ini, kecuali jemaat di Manyar yang jam 9.30 ya, yang sore saya nggak tahu. Sayangnya kebanyakan kita merasa orang lain yang jadi batu sandungan buat kita tentunya. Tapi tidak pernah kita berpikir apa kita tidak pernah juga jadi batu sandungan buat orang lain. Baik dari mungkin bahasa kita, cara kita berbicara barangkali, pendapat kita barangkali yang mau menang sendiri, tidak mau mengerti orang, dan lain sebagainya. Dah banyak itu ya, tidak saya perpanjang. Cuman boleh nggak saya bagi sedikit, barangkali Bapak Ibu cocok. Nggak cocok juga nggak apa-apa, karena ini pendapat pribadi. Semua tahu sungai atau kali? Tahu kan ya? Oke. Sungai atau kali itu punya dua sisi, betul? Kayaknya nggak jelas. Betul kan? Betul kan? Terima kasih. Oke. Nah, begitu pula persoalan hidup. Jangan pernah memandang dari satu sisi. Persoalan hidup pun sama dengan sungai, punya dua sisi. Jadi kita kalau memutuskan sesuatu, berkata sesuatu, menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya lah, tolong lihat dari dua sisi. Jangan pernah merasa sisi yang kita lihat ini benar terus. Mungkin sebelah kanan, kenapa tidak sekali-sekali lihat dari sebelah kiri? Kan dulu pernah saya bawakan juga ini dari sisi angka 6 dan angka 9. Kalau lihat dari mungkin dari Bapak Ibu, kalau saya tulis begini, dari sana bacanya 6. Kalau dibalik kan 9. Itu kan tergantung pindah tempat. Kalau ibu bapak tidak pernah mau pindah tempat, maka seperti yang saya putar filmnya ya, film pendek ya, berantem loh, gara-gara 6 sama 9. 9. Dua-duanya keras. Masing-masing berprinsip bahwa saya benar. Apa salahnya kalau ini pagi kita belajar sama-sama? Karena terus terang untuk ini saya belajar banyak untuk mengerti orang lain, menerima pendapat orang lain yang mungkin juga saya tidak setuju. Tapi apakah saya benar? Belum tentu juga. Bisa-bisa orang itu benar, bisa juga. Nah untuk belajar ini memang tidak mudah, makan waktu. Tapi jika kita tidak pernah mau mulai, mau kapan kita? Karena kita nggak tahu umur kita kan.
Ini hari kita masih dikasih sehat datang sini. Entah dengan pikiran apa saya tidak tahu. Nah, ada pepatah Tionghoa yang mengatakan dencai sing pucai. Artinya orangnya ada di sini, tapi pikirannya sedang kemana nggak tahu. Kok makan opo yo? Kok nang dio? Nang molompo tuh? Ngono. Atau juga mungkin berpikir dia nggak tahu tuh pendeta gue lagi pusing dagangan rugi. Saya kadang-kadang merasa nggak fair loh jemaat gitu. Tapi saya nggak bilang di Manyar ya. Kalau rugi kasih tahu pendeta. Tapi kalau untung menang-menang wae. Iya, nggak pernah pas saya lagi untung pak, nggak ada yang ngomong itu, nggak ada. Selalu rugi terus. Ini pandemi yuk, pak saya, waduh, omset saya turun 50% pak. Ya memang semua juga turun kok. Termasuk pendeta juga turun. Tiba-tiba pandemi nggak ada khotbah, yang sebelum pandemi full terus. Lalu kita banyak play victim. Ya, terjemahkan sendiri masing-masing play victim itu. Iya, kayaknya mau dikasihani, mau ditolong dan sebagainya. Kayak seperti kita paling menderita dunia. Dan tanpa sadar bahasa kita ini, walaupun mungkin kita tidak mengerti atau menyampaikan dengan begitu saja, tapi tanpa sadar kita juga bahasa begitu bisa jadi batu sandungan juga buat orang lain. Dia masih kaya kok, ribut. Dia nggak tahu aku kan lebih susah dan lain sebagainya. Ucap syukur kalau kita memang betul-betul percaya Tuhan, sekalipun memang kita sama-sama semua merasakan pandemi, semua kita sama-sama merasakan kok. Bukan hanya Bapak Ibu saja yang merasakan. Ini mari, kita kan punya Tuhan yang sama. Atau Tuhan kita beda-beda ya? Halo? Sama nggak gitu sih? Sama ya? Sama lah. Nah kalau dia tolong saya melewati pandemi ini, ya masa dia nggak tolong Bapak Ibu? Kita kan punya Tuhan yang sama. Cuman kita mau nggak terima seadanya, beda dengan sebelum pandemi. Nah ini persoalannya lain lagi nih. Dengan belajar menerima seapa adanya, kita tidak akan mengeluh dan lain sebagainya. Yang jadi batu sandungan, apalagi yang mengeluh pendeta lagi. Ngomong sama jemaat, waduh saya sekarang begini, saya sekarang begini. Maksudnya apa? Meminta bantuan. Kan ujung-ujungnya jadi jelek semuanya. Tanpa sadar kita sering jadi batu sandungan buat orang lain. Dari bahasa, dari sikap. Contoh yang paling gampang nih ya, misalkan ya saya ngomong saya dan jangan ngomong orang lain ya, nggak boleh ya. Kan sesama bos kota tidak boleh saling mendahului. Ya udahlah, oke. Andai kata nih, di sini ada anak kecil nih, lari-lari. Lalu saya, mana papanya? Beresin atau mamanya? Itu kan bahasa bisa diterima lain sama oleh ayah dan ibunya tuh. Tapi kalau saya menyampaikan, halo sayang, ayo duduk ya, kan enak. Tapi ya banyak orang memang pensing nangkai. Sifat asli sukar berubah. Aku wis ngene kok. Nah, kalau pokoknya aku wis ngene, susah. Biar firman bagaimana juga tetap aja nggak mempan. Maaf ya, tidak menyinggung, tidak mengkait-kaitkan kemana. Yang ini kalian ada persoalan kan semua anak-anak Tuhan kan itu kan. Jadi apakah mereka nggak ke gereja? Apa mereka tidak dengar firman? Ya dengar juga kok. Tapi tidak berubah. Buat apa? Sekian puluh tahun kita kebaktian atau sekian tahun terserah saya nggak ngerti. Kalau kita tidak berubah, mau kapan lagi? Memang kalau bicara Tuhan Yesus datang, kita nggak tahu kapan. Tapi bahasa Tuhan Yesus datang bukan berarti hanya Tuhan secara fisik datang ke dunia ini, turun dari surga, turun ke dunia ini. Tapi bicara maaf ya, Anda dan saya selesai kan? Nah selama masih kita dikasih waktu untuk berubah, marilah kita berubah. Entah waktunya berapa lama nggak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi apa salahnya kalau istri berubah? Sehingga suami bisa, istriku berubah lu setelah datang ke Manyar lu. Dia pun, ayah aku ikut melu dah.
Tadi saya banyak dengar kok banyak di tempat lain ya, suami yang tidak mau ke gereja, hanya mau mengantar istrinya ke depan. Tapi lama-lama ya kena perubahan yang terjadi pada istrinya, suaminya juga berubah. Tapi sayang orang mau memaksakan perubahan, nah ini yang susah. Berubahlah diri kita sendiri dahulu, supaya jangan jadi batu sandungan buat suami ataupun buat istri. Sama lah itu ya, dua sama aja ya. Mari, kita sudah tambah umur, tambah segala macam. Berarti kan buat tambah umur kan, berkurang kan Bapak Ibu, betul kan? Saya nggak tahu ya batas umurnya berapa, tapi berkurang kan. Nah mari kita perbaikilah waktu-waktu yang masih ada. Saya mengerti Bapak Ibu, karena saya juga akan berkeluarga. Saya mengerti betapa susahnya kita laki-laki jadi seorang laki-laki yang berusaha jadi baik. Karena bini kita kadang-kadang bawel Pak. Pak, oh nggak ada bawa-bawa. Pak, kalau ngomong begini kan, ih baru tuh bini gue di sono. Gue ngomong bukan gak ada bini loh, ada bini tuh. Jadi kita nggak pada ngomong. Udah ada ke sini dia nggak mau, yang khotbah di sini ke sono. Iya. Tapi apakah kita juga gak menyebalkan buat sang istri ini? Betul gak Bu? Manusia yang paling menyebalkan adalah laki-laki kan? Suami kan Bu? Jujur tuh. Saya lebih senang jujur dong. Oke kita okein. Tapi kalau dua-duanya mau berubah, asik. Dua-duanya tidak jadi batu sandungan buat saling satu dengan yang lain. Nah lu ke gereja, pelayanan ya, di rumah lu lain. Banyak kok. Banyak pendeta tidak berani khotbah kalau nggak begini, kalau ada istrinya nggak berani. Kalau nggak ada istrinya berani. Kalau gue khotbah depan bini gue, ya memang gue begini. Dia bisa tahu dong. Kalau saya ngomongin ngawur dari sebelah sudut tertentu akan terdengar bunyi pret, gitu kan? Ngomong aja. Saya bukan bilang saya baik. Terus perubahan itu saban hari, bukan stop. Perubahan tidak pernah stop. Dunia pun berubah, setiap hari berubah terus. Begitu pula perubahan sikap kita, karakter kita harus setiap hari. Kalau ini hari Bapak Ibu sudah merasa sudah baik, saya hanya bisa mengatakan apa salahnya lebih baik. Cuma itu aja. Itu aja. Jadi jangan dibikin jelimet gitu. Jangan dibikin susah lah ya. Oke, teruskan. Oke. Bagaimana sikap hidup kita sehari-hari, baik di gereja, terlebih di tengah-tengah keseharian kita? Kena maaf ya, kalau yang gereja kecil nggak begitu terasa, tapi kalau yang gereja besar itu terasa. Sering waktu setelah bubar gereja, itu di depan tuh mobil nggak mau ngalah gitu, kecuali jemaat banyak. Habis dengar firman kok, kita harus belajar menekan supaya jangan jadi, apalagi kalau kita hamba Tuhan harus keluar, mungkin dipotong sama jemaat lah. Kalau kita marah-marah, apa bukan kita jadi batu sandungan buat mereka? Tadi khotbahnya si api, tapi kelakuan minus. Hello, Bu, maaf ya Bu ya, Bapak juga tentunya ya. Kalau Anda dari pagi sampai malam terus begini aja, tolong zoom deh, nah juga boleh lah kawan. Kalau mencucu, apalagi kalau uangnya mengkiki, tahu nggak mengkiki? Itu bahasa Jawa loh. Kan jadi batu sandungan. Kita suami kalau punya istri, kan waktu kita menikahi Anda cantik loh, baru kita nikahi loh, betul nggak Pak? Betul. Nah sekarang kok punya alasan, aku ngene gara-gara DE.
Udah masing-masing bahasa bener tuh. Bahasa Mandarin enak tuh. Kung so kung yuli, po so po yuli. Gak ngerti ya wis. Masa kalah sama anak pesantren. Ya, suami mengatakan dirinya benar, istri pun juga sama. Saya yang benar. Karena jabu sesancang, jabu cincang. Jadi bicara soal keluarga, nggak tahu, saya nggak rencana akan bicara soal keluarga. Rumah tangga adalah tempat memadu kasih, bukan tempat pertempuran. Pak, Bu, tunggu toh. Tuh yang kecil ini bisa ketawa tuh, masa yang gede kalah. Kita makin berumur, makin mengerti firman, kita pakai firman. Waduh. Tapi ya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita jadi batu sandungan buat pasangan kita, maupun buat orang lain, buat saudara dan lain sebagainya. Kalau saudara join partner, bisa juga jadi batu sandungan buat mereka. Wah, gua kira join sama orang Kristen nggak begini. Bahasa daerah dialek Mandarin, Cuaji, apa Cuaji? Ya, ngerti ya? Wah, saya pernah dulu waktu dagang, saya pikir baik, nggak tahu begitu join sama dia langsung hitungannya, tepat. Udah, nggak usah lah. Menikah juga sama. Maka tuh, ini orang tua ini, opa ini, saya ngomong sama yang muda-muda. Sebelum kalian betul-betul mau menikah, melotot. Setelah menikah, rada merem. Ini terbalik. Setelah menikah pokoknya wis jatuh cinta, merem ini. Kan cinta sudah buta opa. Iya deh. Setelah menikah baru kekurangan istri, kekurangan suami. Kalau perlu pakai mikroskop. Setelah menikah harus pakai teleskop. Susah nyari. Jangan pakai mikroskop, cilik, jadi body. Semua punya kekurangan, men. Maaf ya Bapak Ibu, saya kira everybody has, setiap orang punya masa lalu yang tentu tidak bagus. Rasa saya sih kalau kita nggak setuju nggak apa-apa ya, kalau semua bagus ya udah oke lah. Ya, jangan diungkit-ungkit dong, jangan jadi arkeolog, diungkit-ungkit terus, digali-gali terus. Itu kadang-kadang itu kelemahan itu kebanyakan ya maaf, Bu jangan marah-marahin saya ya Bu ya, sama orang tua jangan dimarahin ya. Ibu-ibu tuh suka begitu. Kue tahun 1912 sudah tak maafin loh gue. Kau bikin lagi 1925. Iya, tanggal segini, bulan segini. Buat apa? Ibu menderita sendiri. Yang ada dendam, kemarahan, sehingga seperti tadi pagi yang saya katakan, banyak keluarga, suami maupun istri, wajahnya tua sebelum umur 40 sudah terlihat seperti 60. Sebentar saya sudah 80, dari jauh, dari nginden, dan nggak usah jauh-jauh ya. Terlihat 40 saya. Iya. Kalau dari jauh ya jangan dekat-dekat, kalau dari dekat tua. Iya. Kenapa? Yang kau pikirin semua yang negatif. Suamiku ngene, istriku, bojoku ngene, bojoku ngene, bojoku ngene. Lama-lama kau peot. Kau nggak pernah merasa salah. Yang salah pasanganmu yang salah. Padahal maaf ya, bahasa saya minta maaf, bahasa saya kurang bagus. Yang BODOH engkau sendiri. Boleh terima, boleh nggak, karena ini bahasa saya, bukan firman. Sedih kadang-kadang. Saya pernah ketemu di rumah duka di Jakarta ya, rombongan ibu-ibu, oma-oma lah, nama oma sudah tua ya, mungkin 60 ke atas lah, serombongan 20 orang lebih.
Saya nggak kenal, tapi teman saya bilang itu tuh nyonya bosku, ya, wes. Tapi itu muka uwele, ya tuwek ya elek ya, tapi ini uwele. Maka itu menurut survei telah membuktikan suami lebih cepat mati dari istri. Nggak percaya wes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena nggak tahan sih saben hari pagi siang malam delok sing mencucu gini. Ibu tuh cantik tau nggak Bu? Bu, ibu cantik Bu. Jangan diperjelek. Apapun persoalanmu. Istriku sudah 70 tuh. Aku lihat dia masih cantik. Dan kalau dulu cantik wajah, sekarang cantik dalamnya juga loh, hatinya loh. Kita laki-laki nggak cari, Bu, tolong pandai-pandai dikit Bu. Nih orang tua ngajarin ya, mau terima mau nggak terserah ya. Ya, Bu, tolong pandai-pandai Bu. Kita laki-laki waktu kita 20 menikah tuh, 20-an gitu ya. Kita lihat wajahnya dulu loh, cantik nggak? Cantik baru kita mau kan. Sekarang udah kalau 40 ke atas sudah nggak perlu cantik. Yang penting mengerti kita. Nah apalagi sudah empek-empek begini nih. Tahu nggak empek-empek? Bukan makanan bukan. Ya, engkong-engkong, opa-opa. Yang kita perlu apa? Seorang yang menemani kita jalan sampai langkah terakhir kita. Itu aja. Jangan wes cepet matilah dia. Nah begitu mati kau nangis di rumah duka. Kok apa lu ngosek kok gak dari aku. Bohong. Itu cuma action depan orang. Ini maaf ya, nggak laki nggak perempuan sama ya. Buat apa? Lagi hidup sama-sama ribut terus pagi siang malam. Akhirnya jadi bahan kandungan buat istri maupun buat suami. Buat apa kita? Apakah itu yang Tuhan inginkan kehidupan anak-anak Tuhan? Maaf ya kalau begitu, saya nggak percaya kalau dia anak Tuhan. Cuman kalau saya ngomong anak hantu kan marah orang. Itu aja. Yuk terusin. Nah, dosa memang dosa ya. Memang manusia tak ada yang luput dari dosa. Oke ya. Tapi jangan jadikan dosa sebagai hal yang biasa. Karena lama-lama jadi kebiasaan. Oke? Sikuan cenzlah itu bahasa Tionghoanya ya. Lalu sini dikatakan apa? Bertobatlah dan berpalinglah pada Allah. Ini hanya sebuah tulisan orang yang menganjurkan, mengingatkan. Ini bukan firman kok. Udahlah. Siapa sih yang nggak punya salah? Suami punya salah ya sudahlah. Mari Bapak Ibu kalau kita punya prinsip yowis enak. Sederhana yowis enak. Suami kurang yowis apa-apa. Istri kurang yowis apa. Damai sampai tua kita. Iya. Kalau kita serba yowis. Kemarin pas waktu di hotel, saya kan datang Sabtu ya. Saya ada satu acara film Amerika, dia bikin. Mereka baru menikah sih belum, cuma sudah sama-sama ambil satu ruangan di apartemen sama-sama tinggal. Itu berantem terus. Dia merasa benar, dia merasa benar, dia merasa benar. Jadi saya interesting juga, saya dengar lagi aja gitu. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Akhirnya kesebar kemana-mana bahwa suami kita modelnya begini, istri kita modelnya begini. Tuhan nggak mau itu. Klik lagi Nyude. Saya mengerti ya, memang sukar jika kita masih mempunyai pemikiran bahwa apa yang kita lakukan benar. Ya, itu kan pokoknya aku sih benar, dia sih salah. Selama punya pikiran begitu, susah. Anda mau ke gereja dari sekolah minggu sampai jadi kakek-kakek tetap aja nggak bisa berubah. Sementara kita tidak pernah mau tahu pemikiran orang lain dan perasaan. Kan tadi saya ngomong, sungai dua sisi.
tolonglah mengerti orang lain. Kenapa kok dia tidak terima apa yang kita kita? Kenapa dia tidak terima kita punya sikap dan lain sebagainya? Kita pikir dong, sehingga kita dapat jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan di antara kita, supaya di antara kita tidak ada dusta di antara kita. Oh, nggak setuju ya wes. Kadang-kadang suami istri munafik, maaf aja ya. Untung di sini tidak ada, saya tahu nggak ada lah. Kadang di gereja katanya mesra deh. Pak, ma, sampai rumah beda suaranya. Tak, ini gue, apa Dut? Di rumah tinggal si botak sama si gendut. Ngomong juga kasar. Kau di depan orang-orang baik ngomongnya. Shalom, haleluya, Tuhan berkati. Apalagi kalau ketemu bapak-bapak nih, ketemu ibu-ibu yang rada muda-muda. Shalom ya, tinggal isinya. Ya, nggak tahu deh. Ayo klik yuk. Matius 16 ayatnya berapa tuh? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan ya supaya cepat ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu yang ngomong Yesus kepada murid-muridnya. Oke, tapi apa reaksi dari para murid? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bahasa sekarang ini kalau disingkat nih, amit-amit, kan begitu. Tapi apanya ini? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, pikiranku bukan. Kita mengerti kok ayat itu, tapi kita paksakan pemikiran kita kepada orang lain, sementara orang lain juga punya pikiran sendiri. Nah, apalagi Yesus nih ceritanya, dia kan punya tugas ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus kita dan lain sebagainya. Petrus bilang, amit bos, jangan begitu bos. Jangan terjadi pada bos. Kedengarannya benar, kedengarannya baik, tapi salah. Banyak orang sudah salah kencang lagi suaranya. Roma 14 ya, ayat 21. Saya bacakan ya. Roma. Baiklah engkau jangan makan itu, soal makan ya, makan daging atau minum anggur atau suatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ini contohnya yang paling gampang begini. Andai kata kita ke rumah teman-teman kita yang tidak memakan suatu daging tertentu ya, ya kita jangan pilih cukyop dong. Ngerti gak cukyop? Oh enggak. Itu kaki. Ya udah. Ya jangan dong. Ya besok-besok baru kita makan dong. Betul lah. Kalau teman-teman kita semua tidak suka, maaf ya, mungkin Anda bisa minum entah berapa kadarnya, saya nggak ikut campur. Tapi jangan di depan orang-orang yang suka minum, yang nggak suka minum lalu kita minum dong. Loh, maksudmu apa? Terus kita berpredikat sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Lu kok gini yo? Aku sih tutu Kristen jaga ngono. Dek Kristen kok ngono yo? Nah lo, ngerti dong kalau ini dong? Tolong, maaf ya. Dunia ini semakin jahat. Hati-hati. Ibu-ibu juga maaf, tolong ajari putri-putrimu. Ya kita memang modern oke. Tapi bukan berarti kan bolong sana bolong sini, di mana-mana bolong semua. Terus tatoan lagi. Maaf yang tatoan, saya minta maaf, terserah Anda, saya nggak ikut campur. Cuma saya pernah lihat kok orang tiap hari waktu zaman blus yang pendek, yang masih kelihatan udel ya. Oke, dia duduk kan, maaf ya, dia duduk begini kan, ya otomatis blusnya kan keangkat kan, naik ke atas kan, singi sore yang di bawah ini turun kan, persis di sini.
ada tato salib. Kan gendeng. Nggak ada tempat lain apa? Tapi kalau diomongin kan marah kan. Saya justru percaya Yesus. Yo percaya nggak ngono lah. Ya maaf ya. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini, kita kan sekarang memang boleh katakan bebas dan sebagainya. Oke, tapi jangan sampai kebablasan ya. Maaf saya bacakan lagi. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman, belum mengerti. Termasuk ini, maaf, tolong jangan salah mengerti. Ya, ini direkam silakan. Ya. Andai kata kita dapat berkat berbahasa roh, boleh, kenapa memang? Tapi jangan pamer di depan orang-orang yang baru masuk, belum mengerti, semua kita tidak ngedeni. Iya, apa itu? Kesurupan yuk. Mereka kan nggak ngerti kan? Nggak usah pamer kok. Cuman ya kadang-kadang wah kayaknya kita merasa kita lebih hebat dari orang lain yang gue gak iso yo. Aku. So what? Kau dapat berkat bahasa roh, puji Tuhan. Tapi menurut saya nggak usah dipamer. Itu aja ya. Nggak tahu lah, terserah Anda lah ya. Nah, klik lagi dong. Sini dikatakan apa? Sadarlah jika kita mau benar-benar berjalan di jalan Tuhan, waktu ini tinggal sitik ya, sedikit ya. Kita nggak tahu kok ya. Karena sini dikatakan klik lagi dong. Nih, saat masih ada waktu untuk memaafkan, maafkanlah. Karena membalas tidak akan mengakhiri semuanya. Percayalah Allah yang Maha Adil. Kembali ini cuma tulisan orang, bukan firman kok. Tapi firman juga mengajar memaafkan memang. Ya. Tapi apakah kita bisa? Sakit. Pendeta Karo, aku sakit. Maaf Bapak Ibu, bicara sakit, mungkin Bapak Ibu kalah sakit sama saya. Ya. Saya sebagai pengusaha dulu sudah disakiti, ditipu dan lain sebagainya. Itu sakit juga. Tapi begitu masuk pelayanan, aku lebih disakiti. Tapi gak cerita lah ya. Nanti katanya, saya gak mau ingat terus terang, ini cuma membuat mengerti lah. Kalau bicara sakit, aku sakit. Pahit, aku pahit. Tapi aku tidak mau hidup dalam sakit itu dan pahit itu. Maka itu aku tetap happy aja. Haleluya saja. Bahasa Mandarin kuoshi dan jurang tak kuoshi. Bahasa Indonesia yang telah berlalu, biarlah berlalu. Ya, memang tidak mudah, saya mengerti. Tapi kalau ada terus hidup dalam kepahitan terus, lama-lama ada jadi batu sandungan. Orang kata, loh katanya percaya Yesus, katanya jadi pekerja gereja misalkan, kok masih hidup kepahitan terus? Kok nggak melupakan sih memaafkan? Kan begitu. Jadi banyak hal yang membuat kita jadi batu sandungan. Tolonglah Bapak Ibu ya. Yang belakangan terakhir, oke klik lagi. Hidup ini adalah sebuah buku. Buku ada yang tipis, ada yang tebal. Kita masing-masing punya buku sendiri-sendiri. Baca nanti di rumah Wahyu 20 ayat 12. Kita sedang nanti akan dibuka oleh Tuhan menghadapi oleh pengadilan Allah, yaitu kitab-kitab gitu, kitab-kitab yang kita percaya atau yang mereka percaya, dan juga dibuka juga sebuah buku kehidupan. Nah sekarang kita sedang menulis buku kehidupan ya. Kalau masih ada waktu di sekarang ini, tulislah yang baik dan yang depan memang acak-acakan, oke lah, sudah lewat ya sudah. Tapi sebenarnya sekarang kita robah tulisan jadi bagus-bagus, ceritanya bagus-bagus,
Karena kalau kita hidupnya seperti kan hidup ini bagi sandiwara kan. Oke, kita jadi pemainnya kan. Oke, mainlah dengan bagus agar orang yang melihat sandiwara itu, wih, karena kita mainnya bagus. Jangan kalau kita main jelek orang, kan begitu. Mari Bapak Ibu, tulislah buku kehidupan. Dan selain buku juga baterai. Semua punya handphone kan? Ada baterainya nggak? Nah, tinggal berapa garis? Nggak tahu, masing-masing. Ada yang masih penuh, ada yang tinggal 1 garis. Udah lowbat. Bisa-bisa hidup itu ya lowbat. Juga hidup kita ini sekarang ini masing-masing sudah pegang boarding pass. Saya percaya semua sudah pernah naik pesawat. Pegang boarding pass kan? Berarti Anda sudah tinggal tunggu panggilan. Maaf Anda, kita, termasuk saya juga, tinggal tunggu panggilan. Pesawat bermerek ABC kayak gitu ya, bernomor sekian, silahkan boarding di gate nomor sekian. Ya udah kita masuk deh. Tinggal tunggu panggilan Bapak Ibu. So apa yang mau disombongin? Apa yang mau diributin? Semua daripada kita punya kekurangan, termasuk yang ngomong. Ya bukan hanya Bapak Ibu saja, saya juga. Karena klik lagi tuh, lagi asik ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya banyak kan ceritanya kita masih muda-muda. Oh jago lari segala macam, gubrak. Iya, tidak. Betapa banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk hidup enak sampai lupa mempersiapkan kematian. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu, tadi mau ke banyak ini, ada persiapan nggak bapak-bapak juga? Atau bangun tidur langsung ke sini? Persiapan kan? Minimal ayo sedikit cuci muka, makeup sedikit, minimal itu. Pilih baju dan lain sebagainya. Semua ada persiapan. Anda mau kerja juga persiapan. Anda mau apapun persiapan. Sekolah juga persiapan. Semua pakai persiapan. Pernikahan pun pakai persiapan. Kenapa kematian tidak pernah kita persiapkan? Kita nggak tahu kapan kita mati. Maaf ya, nggak enak ya bahasanya ya. Maaf ya. Jangan takut, ibu bapak masih lama kok. Pasti saya duluan anak-anaknya. Kan tua, karena masih muda. Kenapa kita tidak persiapan kematian? Karena di situ penentuannya. Apa kita terlalu yakin? Karena sudah memberikan kolekte, sudah memberikan perpuluhan, sudah membantu gereja, lalu kita pasti masuk surga. Anda jawab sendiri deh, saya nggak berani ngomong dah. Terlalu banyak orang yakin, kita nanti mati kemana? Surga Pak. Oh bagus ya. Kelakuan udah berubah belum? Jadi batu sandungan dapat orang lain. Itu aja bahasanya. Ya waktunya sudah habis, tapi sedikit lagi lah, nggak apa-apa lah ya. Mundur-mundur dikit kan nggak ada perwakilan lagi ya. Oke. Dek, ini yang itu tuh yang ada lagi asik tuh ada 3 slide di situ. Di sini ada 3 slide deh. Di gambar ini. Bisa nggak satu persatu? Kalau nggak bisa ya sudah lah. Di sini ada 3 slide ini. Enggak ke situ. Ini dulu. Itu nanti yang biru nanti. Ke depan. Hayya. Tidak bisa buka. Nah, oke lah, nggak bisa, sudah lah. Kalau nggak bisa buka ya sudah lah. Oke. Klik lagi deh. Oke, yang biru kok ya, yang biru. Ya. Lalu apa yang dibanggakan? Kegantengan, body kekar, 6 pack, 7 pack, 8 pack. Wah, nggak tahu deh ya. Kecantikan, harta kekayaan. Apa yang mau dibanggakan? Bahkan sama yang maaf ya, banyak orang bangga kalau orang tuanya atau siapa keluarganya meninggal. Kebangnya kuat. Oke, good. Berarti banyak temen si Tuhan. Si nganter, mobil wakil. Puji Tuhan. Saya hanya mengingatkan, yang penting bukan yang nganter. Yang penting yang jemput sopo. Kita ini kalau memang sudah waktunya sopo sih jemput.
Anak muda hati-hati, sekarang LGBT luar biasa. Anda kalau salah bergaul maka Anda kesapu habis. Hati-hati. Opa cuma bisa ngomong itu dah, nggak usah terlalu dalam ngomongnya. Ya, terusin. Yakobus. 2-3 menit lagi ya, tenang ya. Terima kasih ya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Lalu kalau kita baca lagi 1 Petrus lagi, 1 Petrus 1 ayat 24 ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi apa sih yang mau kita sombongkan? Kalau ini hari engkau masih cantik, puji Tuhan. Kau masih ganteng, puji Tuhan. Kau ini ada naik mobil, puji Tuhan. Tidak salah, bagus saja. Tapi juga kalau kita andai kata kita baru punya motor, nggak perlu kita sirik-sirik atau bahkan mengata-ngata yang punya mobil. Sabarlah, nanti kau juga bisa punya mobil kok. Itu aja bahasanya ya. Klik lagi dikit. Jangan menyakiti orang, apalagi dengan pemikiran kita yang salah. Karena kalau demikian kita akan jadi batu sandungan buat orang itu. Dan tolong kalau orang lain imannya lain dengan kita, nggak usah paksakan orang untuk bawa Alkitab kita. Nih tuh ayatnya, nggak percaya Yesus mati gue. Nggak usah. Untuk menangkan jiwa bukan begitu caranya. Dengan sikap hidup kita yang berubah, yang mengerti orang lain, yang kita, walaupun dia salah, kita anggap dia salah, kita mengerti, bukan membolehkan, mengerti bahwa dia belum mengerti yang seharusnya dimengerti, sehingga tidak terjadi salah mengerti di antara kita. Mengerti? Yang terakhir mana nih? Mengerti? Bukan membolehkan, bukan. Itu kan salah, itu kan berdosa. Bukan membolehkan, bukan. Mengerti bahwa dia belum mengerti bahwa itu dosa. Jadi kita nggak usah ribut. Jangan langsung pasang tembok Yeriko. Yang kesini mati, yang kesini baru naik surga. Nggak bakal menangin jiwa, nggak bakal. Ya, atau klik lagi. Nah, oke. Musik. Kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Matius 7 ada atau ayat lagi. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kalau Anda atau kita ini hari tanam durian apa saja, mangga dan sebagainya, apa langsung berbuah tumbuh di sana tumbuhnya. Begitu pula kalau mengharapkan perubahan dari pasangan kita, SABAR, waktu nanti akan merubah dia dengan sikap kita yang tidak jadi memaksakan, walaupun kita benar. Tapi kan belum tentu diterima. Kan pemikiran kita beda-beda. Kalau nggak dunia kan damai. Gara-gara beda-beda jadi berantem terus kita. Kembali DJ.